Guys, belakangan ini cukup heboh loh di sosmed perihal foto AI dan definisinya. Sebenarnya aku juga sudah lama membahas tentang perkembangan AI ini di channelku yang lama yang kena hack itu. Cuman karena perkembangan AI yang masif dan sekitar 4 tahun belakangan ini itu membuat kita berpikir lagi tentang AI yang ada hubungannya dengan visual ya pada konteks ini. Nah, awal mulanya itu aku ngelihat dari beberapa postingan milik Om Arben Rambe, seorang fotografer jurnalis senior yang dia itu posting di Facebook dan Instagramnya, dan dia banyak mengomentari tentang perdebatan definisi dan istilah AI itu sendiri. Dan itu cukup seru dan cukup menarik, makanya aku mau membahas dalam video ini. Nah, kalau dari yang aku tangkap, itu ada beberapa permasalahan. Dimulai dari lomba foto yang ternyata pemenangnya menggunakan AI imagery, hingga sampai ketentuan lomba foto itu sendiri yang sering dikadalin oleh foto AI. Makanya, mungkin beliau merasa perlu mendefinisikan foto AI itu sendiri, supaya tidak rancu di masyarakat, khususnya di kalangan fotografer. Nah, belakangan ini, karena AI makin canggih dan makin realistis, jadi yang awal mulanya mungkin kelihatan ilustratif, itu makin kesini makin kelihatan realistis. Sehingga yang awalnya bersifat ilustrasi, berubah menjadi fotografi. Nah, disinilah itu para senior-senior mulai mendebat dan beropini tentang definisi foto yang dibuat oleh AI. Karena mereka juga merasa perlu untuk membuat istilah berbeda dari fotografi konvensional. Jadi ya membedakan lah antara foto dan gambar mungkin. Nah, menurutku sebenarnya awalnya perdebatan ini itu tidak bisa dilepaskan dari kurva Mori Uncanny Valley ini. Aku jelasin, ini adalah sebuah penelitian yang pernah dilakukan di Jepang. Nah, sekarang coba kalian lihat grafik ini. Grafik horizontal ini adalah kemiripan dengan manusia. Jadi makin ke kanan itu makin mirip manusia. Sedangkan grafik vertikal itu adalah kemiripan dengan manusia dan kenyamanan kita melihat gambar tersebut atau affinity. Nah, di sebelah kiri itu kalian lihat adalah industrial robot. Itu sama sekali tidak berbentuk manusia. Contohnya adalah mesin-mesin industri yang digunakan untuk manufaktur. Ya, kita netral akan hal itu. Dan kalau kita geser ke kanan sedikit, itu di sana ada stuffed animal. Itu adalah mungkin kayak boneka-boneka yang sering kita jumpai. Seperti boneka teddy bear, boneka hewan, atau contohnya kalau di animasi, itu seperti kartun SpongeBob, Doraemon, atau anime-anime gitu. Itu mereka bisa dibilang memiliki fitur seperti manusia, punya mata, punya hidung, dan sebagainya. Tapi dengan bentuk yang lucu dan tanda kutip distorsi. Jadi mereka membuat manusia tapi tidak mirip dengan manusia sama sekali. Nah, di kurva yang sebelah ini, itu foto maupun video masih terlihat sangat bagus dan menarik. Nah, lalu kita mulai masuk ke Uncanny Valley ini. Turun sedikit, itu semakin mirip dengan manusia. Tetapi kita kalau melihat itu ada rasa mulai tidak nyaman, dan atau mungkin kayak bahasanya mulai creepy gitu kali ya. Nah, contohnya di kurva ini ada boneka Lika, robot humanoid, Joker, dan sebagainya. Nah, lalu di lembah yang paling bawah ini, yang paling mengerikan atau membuat kita tidak nyaman, itu ada zombie, mayat, dan beberapa jenis hantu-hantu. Seperti kayak sundel bolong, suster ngesot, sadako, dan hantu-hantu mengerikan lainnya, itu adalah yang paling bikin kita gitu deh kalau ngelihat gambar tersebut. Nah, naik sedikit ini mulai realistis nih. Di sini ada boneka-boneka yang mendekati real life. Contohnya kayak Barbie. Lalu beberapa CGI dan Android robot yang kayak Sony seperti itu mirip dengan manusia. Dan mungkin ini ada hal yang aneh yang kita sendiri sulit untuk mendeskripsikan. Tapi ini kita masih cukup nyaman dibanding yang tadi sebelumnya. Nah, sedangkan letak foto buatan AI itu ada sedikit di atas lagi setelah itu. Dan makin mendekati manusia pada umumnya.
Kalau kita lihat dulu kan AI kayak parah banget, dan sekarang itu makin bagus, makin kita tidak bisa membedakan dengan manusia asli. Nah, maka dari itu hipotesaku adalah perdebatan ini itu mulai muncul di kalangan fotografer Indonesia maupun di luar itu karena hal ini. Jika sebelumnya ada AI yang membuat manusia jadi tampak seperti kartun Disney yang sempat tren itu juga, itu kan tidak menjadi perdebatan. Yang menjadi perdebatan itu justru karena yang AI yang membuat gambar itu mirip sekali dengan manusia asli atau dengan foto asli. Seperti itu yang menimbulkan perdebatan yang sengit hingga saat ini. Nah, sebelum aku memberi pandanganku, aku kasih beberapa definisi yang agak normatif dulu lah supaya kalian tidak bingung. Yaitu pertama adalah definisi dari fotografi itu sendiri. Kalau dari akar katanya, seperti yang kalian juga bisa googling, itu istilah populer ya. Jadi kalau secara kata dasarnya foto atau foton yang artinya cahaya, dan grafi atau grafein yang artinya menggambar, berarti fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Dan sudah ratusan tahun kita mengenal fotografi dengan istilah tersebut. Jadi kalau nggak ada cahaya ya nggak, itu namanya bukan fotografi, kurang lebih seperti itu. Nah, dan kalau mungkin dipersingkat lagi, sejarah menangkap cahaya sendiri yang kita tadi yang lukis di kanvas itu kan menggunakan proses kimia seperti pada fotografi film, lalu diproses secara digital di zaman DSLR hingga sampai sekarang ini metode digitalnya yang berkembang sampai ke AI. Dan era zaman fotografi yang diproses menggunakan prompt dan instruksi, yaitu kalau di AI istilahnya text and sound to image. Nah, kalau menurut definisi itu aja, berarti foto yang dibuat dengan AI atau dengan prompt itu tidak termasuk fotografi kan? Nah, cuman kita tidak bisa naif juga nih tentang hal ini. Karena kalau kita hanya menganut definisi tersebut, berarti ya sangat sempit sekali kan fotografi itu. Dan malah menurutku membuat fotografi itu tidak berkembang jika terlalu berpatokan dengan definisinya itu. Nah, sekarang kita masuk ke foto AI. Nah, AI ini bisa menjadi pembahasan yang panjang sebenarnya. Cuman aku akan persempit aja, khususnya di dalam penggunaan dunia fotografi supaya tidak terlalu panjang. Nah, sebelum aku masuk ke definisi AI, aku mau jelasin sedikit dulu tentang bedanya AI dan tradisional software, karena di sini banyak miskonsepsi. Jadi kayak software tradisional seperti Photoshop, Lightroom, dan banyak mobile editing lain yang menyediakan filter-filter seperti filter warna, filter wajah, atau filter efek, baik instan maupun custom. Kalian tarik slidernya sendiri itu kita tidak menyebut hal itu dengan AI ya, filter-filter tersebut, karena itu semua perintah yang kita jalankan ke softwarenya itu udah di pre-program oleh software engineeringnya, dan terlebih software tersebut bisa berjalan secara offline, berbeda dengan software modern yang berbasiskan dengan AI. Hal yang pertama kita butuhkan adalah koneksi internet. Nah, jadi kalau dalam software tradisional itu mereka menjual UI dan coding programnya mereka sendiri. Kalau dalam program AI, itu yang mereka jual adalah dataset, yaitu data yang mereka miliki di server mereka dan algoritmanya. Terus kita hanya tinggal menggunakan internet untuk bisa mengakses data milik mereka. Nah, jadi AI dalam fotografi itu sebenarnya nggak baru-baru amat juga kan. Sejak maraknya filter-filter di Snapchat, kalau kalian tahu sekitar tahun mungkin 2014-2015an, itu mereka udah menyempatkan AI. Makanya filter-filter tersebut kalau kalian perhatiin itu bisa mendeteksi komposisi wajah kita. Mereka bisa tahu di mana letak mata, letak hidung, letak mulut, dan rambut kita warna apa dan letaknya di mana. Sehingga ada filter yang bisa mengubah warna rambut, bisa memberi make up, membesarkan atau mengecilkan bagian tubuh tertentu, dan lain-lain. Maka dari itu, aku akan memberikan stanceku di sini, yaitu kita tidak perlu istilah baru yang digunakan untuk membedakan foto yang dibuat dengan menggunakan kamera maupun menggunakan prompt. Jadi nggak usah dibeda-bedain lah supaya nggak ribet. Karena memang garis antara fotografi yang pure, yang cuman
jepret doang, menggunakan kamera konvensional, hingga fotografi yang menggunakan kamera modern seperti handphone atau mirrorless, dan foto yang dibuat tanpa menggunakan hardware sama sekali. Zaman sekarang ini dengan kita ngetik-ketik aja kan bisa kan terjadi foto atau ilustrasi tersebut. Nah, fotografi itu terus berkembang dan merupakan salah satu yang perkembangannya bisa dibilang sangat cepat 10 tahun belakangan ini jika dibandingkan dengan teknologi lainnya. Dan kalau aku perluas lagi sedikit definisinya, lebih ke perkembangan dunia visual, jadi bukan hanya fotografi aja. Mau bukti? Coba lihat perkembangan kamera HP yang dikeluarkan tiap tahunnya. Bisa dibilang kan upgrade yang ada di kamera HP 5-7 tahun belakangan ini, itu semuanya tentang kalau nggak kamera yang lebih baik atau prosesor yang lebih kencang. Ya cuman gitu-gitu aja lah perkembangannya. Jadi ya kita tidak perlu naif lah untuk menghadapi perkembangan teknologi ini. Ya kita embrace saja seperti sewajarnya. Fotonya asli. Nah, terlepas dari gambar tersebut mau foto asli, ilustrasi, editan, atau full pakai AI pun, itu semua ujung-ujungnya hanyalah tool kok yang dipakai untuk mempresentasikan karya visual tersebut. Dan makna sebuah produk visual itu kan nggak pernah berubah kok dari dulu. Tetap kayak bagaimana perasaan audiens ketika melihat gambar atau foto tersebut. Kalau aku motret, mereka perasaannya gimana waktu ngelihat gambar dan sebagainya. Itu emosi yang ditimbulkan itu lebih penting daripada tool yang kita gunakan untuk membuat gambar tersebut. Coba tulis pendapat kalian dan terus berkarya. Bye-bye.